Bacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau." Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikian sabda Tuhan. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 16. Tiada yang lain
Bacaan kedua terambil dari surat Galatia 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 25. Galatia 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 25. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudara-saudara, memang kami telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian sabda Tuhan. Kita mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 62. Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan untuk mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah
mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Saya kalau ketemu Yaya itu paginya Ciwi, luar biasa suara Yaya ya. Bapak Ibu ini kita mendengar Bapak Ibu anak-anak kita suaranya luar, kita jadi vokal grup juara Miss Manawi kali ya. Anak-anak kita yang belum pernah kita dengar suaranya, ternyata suaranya merdu, baik banget. Sehingga ngajari siapa ya? Pak Harum apa? Pak Ibu? Apa Bapak? Ngajarinya? Sendiri? Wis. Pak datang kemarin kita YouTube-nya Mas Purnama itu aneh. Tapi kamu bisa ya? Hebat, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan khotbah dengan tema layanan. Layanan itu kan harus berkesinambungan, tidak bisa berhenti sekarang. Karya penyelamatan Allah harus terus dilakukan, dikerjakan. Selagi orang-orang percaya diberi kesempatan hidup, maka kehidupan itu harus kita gunakan untuk mendatangkan damai dan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Maka kerajaan Allah itu harus terus diwartakan, dikerjakan, diupayakan. Tidak boleh berhenti, Bapak Ibu. Tidak boleh karena kita merasa sudah tua, kita sudah pensiun, gitu ya, Bapak Ibu, lalu kita berkata sudah waktunya saya tidak melakukan apa-apa. Tidak. Selagi Bapak Ibu dan Saudara diberi kesempatan, hidup ini adalah waktu untuk kita upayakan, beritakan karya penyelamatan Allah. Melayani adalah panggilan, tugas kita. Melayani adalah sepantasnya, seyogyanya bagi orang-orang percaya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah kita lakukan kepada sesama kita. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itulah yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melayani orang-orang di sekitar kita, melayani
melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, melayani saudara-saudara, orang tua, melayani teman, sahabat, melayani masyarakat ketika kita bekerja, melayani teman ketika kita berada dalam pergaulan. Itu sama halnya kita melayani. Kita membawa diri kita, jati diri kita, hidup kita di tengah banyak. Maka pelayanan itu terus berkesinambungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada tokoh yang diidolakan, maka yang terjadi di sana ada dua kelompok yang hampir sama tapi sesungguhnya berbeda. Yang satu itu kelompok yang dinamakan penggemar, yang satu dinamakan pengikut. Apa beda dua hal ini? Penggemar itu sebatas menyukai, menyenangi. Penggemar itu suka. Mungkin kalau kita taruh saja yang diidolakan adalah salah satu penyanyi atau grup band. Mungkin saja syair lagunya, aliran musiknya pas mengenai perasaan, lalu dia senang, lalu dia mengidolakan. Dia beli kasetnya, dia beli compact disknya, dia beli baju, dia beli banner grup band atau penyanyi yang dia senang. Itu baru sebatas penggemar. Karena apa? Penggemar itu sewaktu-waktu bisa berubah. Berubah perasaannya, berubah kesenangannya. Mungkin ada idola baru, mungkin ada penyanyi baru yang lebih baik, maka ia akan cepat berubah, cepat berpaling dari yang lain. Itu namanya penggemar. Baru sebatas kesenangan dan kesukaan. Kalau senangnya sama, sukanya sama, ya bisa keluar. Tetapi ketika idolanya itu nyanyinya fals, idolanya itu gak ramah, maka dia akan cepat berubah, berpaling dari yang lain. Itu penggemar. Lalu apa bedanya dengan pengikut? Pengikut ini lebih cenderung fanatis. Kalau orang sudah mengidolakan tokoh tertentu, lalu dia punya fanatisme terhadap tokoh ini, mau orang lain bilang tokohnya itu korup, tokohnya itu maling, tokohnya itu gak benar. Kalau sudah fanatis berlebihan, dia akan bilang tokohnya adalah is the best. Kecap selalu nomor satu. Gak ada nomor dua. Idolanya itu segala-galanya, baik dari apapun, mau orang bilang apapun, gak masalah. Cuek is the best, gitu ya. Bagi orang yang fanatis itu tidak punya paham, karena dia mengidolakan. Bukan sekedar suka, tapi sudah ada fanatisme. Orang yang fanatis ini yang akan cenderung meniru, mengimitasi apa yang dilakukan oleh tokoh idolanya. Meniru itu bisa dari cara berpakaian, cara berjalan, cara berpikir, bahkan cara berucap pun. Kalau orang itu sudah fanatis, dia akan meniru. Zaman dulu sering ya Bapak. Kalau zaman Orde Baru apalagi, apa-apa pasti diucapkan dengan akhiran "an", gitu ya. Menurut Bapak, menyampaikan, meniru. Karena apa? Idola yang diucapkan itu ditiru, diimitasi, supaya orang lain itu melihat bahwa dia pengikutnya. Dia pengikut. Sudah ada fanatis. Gak mudah orang yang sudah
sudah fanatis, ini beralih, berpaling. Karena dia sudah mulai meniru, mengimitasi perilaku idola. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bedanya antara penggemar dan ikut. Dan hari ini dalam bacaan ini kita mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Banyak orang yang berada di sekitar Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, manakah yang penggemar, manakah yang pengikut? Karena Tuhan Yesus memanggil salah seorang dari antara mereka, ikutlah aku. Jadi pengikut. Lalu di antara mereka, manakah yang penggemar dan manakah yang sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kalau namanya penggemar, apalagi zaman hal yang wajar kalau orang menyukai Tuhan Yesus. Zaman atau kala itu hal yang lumrah bila ada banyak penggemar. Karena apa? Ada sosok baru, pemimpin baru bagi mereka yang mampu melakukan hal-hal yang antikodrati, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang menyentuh perasaan batin mereka. Maka orang menyukai, menyenangi pemimpin yang baru. Maka mereka disebut dengan penggemar, sebatas penggemar. Karena apa? Pada kenyataannya, rasa senang suka mereka akan mudah berpaling dan beralih. Itu tampak ketika Tuhan Yesus mulai menguji hati mereka. Satu persatu dari mereka itu preteli. Satu persatu dari antara mereka menjauh dari, karena sesungguhnya mereka hanya sebatas penggemar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah Anda dan saya juga sekedar penggemar? Penggemar pas seneng, pas enak itu ada gitu ya. Tapi pas gak seneng, gak enak, itu gak ada gitu. Gak usah kepada Tuhan, pada teman atau sahabat saja gitu Bapak. Anaknya pas enak gitu ya. Pas mangan-mangan, madang-madang, ono. Nih pas kita itu susah, kayaknya teman itu nggak ada gitu ya. Bener nggak Bapak? Pas kita sulit, cari teman itu susah. Tapi kalau kita lagi pas banyak duit, banyak rezeki, pas kita seneng, kayaknya itu teman itu banyak. Jadilah penggemar. Maka teman hanya sebatas teman, belum berarti sahabat. Kalau teman ya sekedar pas senang bisa ada, tapi pas susah itu kan ada. Beda dengan sahabat yang sudah punya kelekatan batin, susah senang dia akan pasti. Apakah kita hanya sebatas penggemar atau pengikut? Karena itu Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena akan sulit pada kenyataannya. Karena akan ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi sebenarnya tingkah dan kehidupannya tidak Kristen. Ngakunya Kristen tapi hidup jauh dari teladan Tuhan Yesus. Karena apa? Mungkin saja kita itu baru sebatas senang, suka.
tapi susahnya nggak mau, enaknya mau, sulitnya nggak mau. Itu perbedaan antara penggemar dan pengikut dan apakah kita ada di dalam satu kelompok tersebut. Itu menjadi perenungan penting. Maka ketika seseorang memutuskan dirinya untuk mengikut Tuhan, itu adalah keputusannya sulit dan berat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus itu gak mudah, sulit. Orang mau memutuskan saya mau ikut Tuhan, kemana Tuhan pergi saya mau ikut, kemana tujuannya saya mau ikut Tuhan, itu sulit, itu berat, gak mudah. Maka ketika seseorang memutuskan dirinya untuk menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar kesenangan, bukan sekedar kesukaan, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi pengikut adalah orang yang mau menyerahkan dirinya total, sepenuhnya kepada panutan, kepada pemimpin, kepada Ia yang menjadi Tuhan bagi hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam semua hal hanya Yesus yang mendeklarasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Di dunia ini belum ada satupun berwenang berkuasa mendeklarasi dirinya adalah, bukan saja deklarasi, tetapi perbuatan karyanya sesungguhnya adalah anak. Semua saksi melihat, semua orang mendengarkan bahwa Ia sungguh anak. Dia adalah Allah yang datang menyelamatkan, menebus dosa-dosa manusia. Dia adalah pemimpin, panutan bagi orang-orang yang mau hidup selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah lihat film ini, anak-anak, saya kurang tahu kalau anak remaja sekarang. Kisah biksu Tong Samcok, pernah dengar Bapak Ibu? Dalam sebuah legenda Sun Gokong, si Kerasakti itu ya, yang kita tahu filmnya si Kerasakti. Bapak Ibu, film ini selalu dalam versi apapun, versi lama, versi modern, ada satu tokoh panutan pemimpin, yaitu Biksu Tong Samcok. Lalu ada sosok empat yang menyertai mengikuti Biksu Tong. Siapa Bapak Ibu? Satu, Sugokong, si ahli bela diri, pencak silatnya main, sekti, atau orang bilang pinter banget, main banget. Itu Sugokong. Lalu kita mengenal si Kuda Putih, itu sosok yang sangat loyal, setia, kemanapun sang guru, sang biksu berada, Kuda Putih ada di sampingnya.
sosok yang loyal Pak. Lalu ada Hagai, sosok yang mungkin yang ada di dalam pergaulan di luar sana pasti ada ya orang yang selalu bermulut manis gitu. Mulutnya manis gitu ya. Ada orang-orang yang bermulut manis, ngomongnya apa ya, udah ngomong kalau oke gitu. Ya itulah Hagai. Ada sosok yang bodoh. 4 sosok ini yang mengikuti Biksu Tong San. Kemana? Pergi ke barat. Ngapain? Ngambil kitab suci. Kalau sudah sampai ke barat, kisah selanjutnya apa? 4 sosok ini akan mengalami penyempurnaan. Mereka akan mengalami nir, dan mereka akan menjadi dewa. Mereka akan hidup dalam kekekalan bersama para dewa di nir. Tapi perjalanan menuju barat itu perjalanan yang berat. Pertanyaannya, dalam perjalanan itu Tong Sanco sesungguhnya tidak memerlukan 4 orang. Benar nggak? Tanpa 4 orang ini, Biksu Tong tetap melanjutkan perjalanan ke barat. Tanpa mereka tetap ke barat. Tapi pertanyaannya, apakah Sun Gokong, si kuda yang setia, si pakai yang bermulut manis dan yang bodoh ini, tanpa Biksu Tong mereka bisa berjalan ke barat? Yes. Sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya Gokong, dia butuh Biksu Tong. Seloyalnya si kuda putih, dia butuh Biksu Tong. 4 sosok ini butuh sang guru untuk sampai ke tujuan. Sang guru tidak butuh mereka. Tanpa mereka, sang guru pun akan melanjutkan kerja. Tapi mereka butuh sang. Sepandai, sehebat apa Bapak, sekuat apa Anda, seloyal apa Anda, semanis apa Anda, tanpa Tuhan Anda tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kita butuh dan perlu Tuhan untuk langkah. Maka Tuhan panggil mereka, ikutlah. Karena tanpa Tuhan mereka tidak akan mampu sampai. Tuhan tidak butuh jawaban mereka. Tanpa mereka Tuhan pun akan tetap melanjutkan karyanya di atas kayu salib untuk mengorbankan hidupnya menebus dosa. Tapi tanpa Tuhan kita tidak bisa, kita tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, sungguh sangat gak lazim Bapak Ibu saya dengar dari salah seorang jemaat di luar sana berkata, Pak Pendeta, Kristen wis ora perlu ndonga gitu ya. Doa itu masih perlu nggak sih Bapak Ibu? Siapa yang di sini rutin berdoa Bapak Ibu? Apa doa cuma doa makan? Kenapa saya perlu berkata demikian? Seseorang yang tidak berdoa, bahkan tidak pernah berdoa dengan lebih sungguh, sesungguhnya adalah seorang yang sombong. Benar nggak? Kalau kita nggak pernah berdoa,
sejatinya, sesungguhnya kita itu orang yang sombong. Ada orang Kristen dengan bangganya bilang, wong Kristen orang perlu ndonga mbek pendeta. Sombong. Karena apa? Dengan berdoa, sesungguhnya orang Kristen dilatih, dididik untuk rendah hati. Bukan dengan kuat, pintar, bisa kita, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Maka kita berdoa, maka kita bertelur, kita memohon dengan sungguh. Itu sebabnya banyak orang-orang Kristen yang hidupnya hampa, hati rohaninya kering, karena tiap hari dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah berdoa. Bagi orang-orang yang sombong seperti ini, mungkin bisa saja dunia ini dia dapat raih harta, jabatan, kekayaan, bisa. Tapi ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang sesungguhnya ilahiyah. Ia bisa mendapatkan semua. Tapi orang-orang yang sombong tidak akan pernah sampai pada tujuan akhir yang kekal. Tuhan mau kita ikut. Bila kita mau ikut Tuhan, maka kita dididik untuk rendah hati. Kita dididik, dilatih untuk mengandalkan Tuhan, untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Ada penyerahan diri secara total, penuh kepada Tuhan. Bukan dengan kemampuan, kebisaan, kepandaian, kekayaan, tapi hanya kepada. Itu sebabnya ikut Tuhan berat. Karena berarti kita mau melepaskan kenikmatan, kesenangan, kenyamanan hidup duniawi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan itu berarti kita mau fokus hidup pada kehendak lebih dari apapun. Meski sulit dan susah, tapi ia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Karena seperti firman Tuhan, seperti yang Yesus katakan, rubah punya sarang, burung punya sarang, rubah punya lian, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dunia ini punya standar nilai, kenyamanan, kesenangan, kenikmatan. Tetapi ikut Tuhan Yesus, tidak ada satu hal kenikmatan duniawi yang bisa kita peroleh. Jadi jangan pernah membayangkan ikut Tuhan Yesus menjadi seorang Kristen, kita akan hidup dalam kesenangan, kepuasan duniawi. Karena itu sebabnya banyak orang-orang Kristen yang menjauh, orang-orang Kristen yang tidak lagi hidup secara Kristen. Mereka melepaskan iman, mereka menjauh dari Tuhan, mereka tidak lagi hidup bersekutu dengan Tuhan, karena mereka mencari kesenangan, kenikmatan. Ikut Tuhan berarti kita mau hidup pada kehendak. Hidup kehendak Tuhan berat sulit. Hidup dalam kasih itu berat, benar kan? Kasih itu kan memberi. Memberi itu berat, memberi itu sulit, memberi itu nggak mudah. Gak usah memberi hidup, memberi apa yang kita miliki, yang kita punyai kepada orang lain, itu saja kita over, kita pelit. Apalagi mau memberi di
berat. Standar nilai kekristenan bukan ukuran dunia, tapi ukurannya adalah kasih dan baik. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada sabar, ada sukacita, ada pengampunan, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bagi pengikut Tuhan Yesus, tidak ada tempat bagi kita untuk mendapatkan kenyamanan di dunia. Ikut Tuhan berarti kita mau melihat ke arahnya, fokus pada kehendak Tuhan. Elisa berpamitan kepada orang tua. Amin. Ia izin sama Elia. Izinkanlah pamit dulu sama orang tua. Diizinkan. Tapi kenapa ketika seorang menjawab, izinkanlah aku menguburkan orang tua, lalu Yesus permohonan Bapak Ibu, kalau kita mau baik sama orang, itu baiknya pas dia mati atau pas dia hidup? Penyesalan itu selalu pada akhir ya. Lihat aja kuburan banyak bunganya, karena banyak orang yang akan menyesal. Kenapa dulu saya kurang berbakti sama orang? Kenapa saya dulu nggak baik sama orang? Penyesalan itu selalu kita. Waktu orang tua kita hidup, kita tidak pernah mau berbuat baik. Tapi ketika orang tua kita tiada, kita baru menyesal. Kenapa saya nggak pernah baik sama orang? Itu sebabnya Yesus menegur orang. Biarlah orang mati dikuburkan oleh orang. Tetapi Elia mengizinkan Elisa pamit sama orang tuanya, karena itu bakti orang anak pada orang. Apa yang dilakukan seorang ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ngapain kue pamit kalau bapakmu wis mati? Ngapain kamu membuktikan dirimu bakti sama orang tuamu, orang tuamu wis mati? Sia-sia. Kalau kamu mau bakti, ya waktu hidup. Jangan sekarang wis mati baru pergi. Maka Yesus katakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan. Selagi kita masih hidup, pergi beritakan kebaikan, beritakan cinta kasih kepada semua orang. Selagi kita masih hidup, gunakan kesempatan itu berbuat baik, supaya kita kelak tidak akan menyesal. Jadi mari kita gunakan waktu mengikut Tuhan ini dengan sungguh. Jangan sampai menyesal. Karena ketika waktunya nanti tiba, kita tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ikut Tuhan berarti kita mau melihat ke arah yang tepat, fokus pada tujuan, tidak melihat ke belakang. Orang bijaksana, tangan satu pegang les, tangan satu pegang kemudi. Bila orang nggak fokus, bisa jadi arah bajaknya itu melenceng, salah. Apalagi yang menoleh ke belakang, itu membuat kacau. Kalau kita mau ikut Tuhan, berarti kita mau menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, saya
sering bilang ke anak-anak sekolah dan remaja yang bertemu dengan saya, kalau punya cita-cita itu jangan yang kecil-kecil gitu ya. Punya cita-cita itu yang besar. Punya mimpi itu yang jauh. Kalau keluarga itu kalau berharap, berdoa itu doa yang besar. Jangan yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Karena apa? Satu, berdoa itu gratis. Benar gak? Minta kepada Tuhan itu gratis. Berdoa itu gratis. Bermimpi besar itu gratis. Jadi ketika kita memohon, meminta kepada Tuhan di dalam doa, dalam hal-hal yang besar, sekalipun tidak akan pernah salah. Justru disitulah kita sedang punya mimpi besar, harapan besar, karena di sana ada Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang sanggup mengubah sesuatu menjadi mudah, menjadi tidak lagi mustahil. Punya mimpi itu yang besar, minta itu yang jauh, yang besar. Jangan kok sekolah ya gitu ya, kuliah gitu ya, kuliah yang malah yang gampang. Mimpi saya besok mau kuliah jadi arsitek, saya mau bangun, mimpi dulu yang besar, nggak salah. Keluarga bermimpi, saya besok mau anak-anak saya menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Itu mimpi. Impian. Gak salah. Dan di dalam harapan itulah terkandung kekuatan iman kita. Ada Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar, yang mampu melakukan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang Kristen selalu melihat mujizat karya Tuhan yang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, marilah kita jalan hidup beriman kita, bukan sekedar menjadi penggemar di dalam gedung gereja, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi sungguh menjadi pengikut Tuhan, mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Maka arah tujuan hidup saudara, Anda dan saya akan memperoleh bukan sekedar hal yang materi, tetapi kenikmatan ilahi, kehidupan yang kekal, berkat yang kekal yang Tuhan telah akan mampu kita nikmati, akan mampu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari. Jadilah pengikut Kristus, layanilah Kristus, kerjakan terus pelayanan saudara sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita teduh.